Oke, halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talks. Ini episode 9, gua taping setelah pertandingan China lawan Indonesia. Jujur gua cukup kecewa dengan hasilnya gitu ya. Bukan cuma hasilnya tapi dari cara pendekatan permainannya. So, mari kita bahas, tapi sebelumnya gua pastiin dulu dan gue disclaimer untuk kalian semua yang STY diehard gitu, yang fans STY bukan fans timnas, mungkin akan sedikit sebel dengan video ini ya. Nah, oke, sekarang kita coba bedah gitu ya, dan kita harus coba untuk bisa lebih objektif gitu ya, dan jangan terlalu subjektif sehingga kita lupa untuk mengkritik apa yang salah. Kita terlalu sering mengglorifikasi pencapaiannya Sinteyong tanpa kita ngeliat segala aspek yang memang mengantarkan dia ke posisi saat ini. Jadi gue tekankan sekali lagi buat kalian yang STY diehard, fansnya STY bukan fansnya timnas, lo akan bete lah dengan sedikit ulasan gue ini. Oke, jadi ya sebenarnya gini, gue tanpa gue mengesampingkan pencapaian STY sejauh ini gitu ya, dia oke lah mengantarkan kita ke fase-fase yang memang sebelumnya timnas kita ini belum pernah capai sama sekali di era kepelatihan siapapun gitu ya. Dan sekarang STY mampu buat meraih posisi tersebut. Nah, tapi jangan lupa, balik lagi gue bilang kita harus lebih objektif dalam menilai satu hal atau banyak hal gitu ya. Bahwa pekerjaan dan apa yang kita raih saat ini itu bukan cuma pekerjaannya STY, itu pekerjaannya semuanya, jajaran PSSI, kepelatihan, staf kepelatihan, terus juga ada pemerintah di sana yang ngebantu kita punya pemain-pemain yang cukup bagus yang bisa bersaing di level Asia untuk saat ini. Oke, ingat itu. Jadi kita harus objektif gitu. Kalau misalkan kalian lihat, oke, kita jujur ya gini, eh coba berpikirnya lebih objektif gitu ya, supaya kita bisa lebih kritis lagi menilai progres dan juga gimana permainan timnas saat ini. Oke, kalau misalkan kita mau objektif deh, gua mau gak mau bahas pertandingan tadi dulu, tapi gua mau bahas objektivitas kita menilai Sintayong ini, oke? Karena gue cukup muak jujur aja dengan banyaknya influencer yang terlalu mengglorifikasi hal ini, bahwa mereka lupa ini semua itu adalah kerja-kerja dari segala aspek gitu, dari segala aspek. Gue nggak ngerti kenapa mereka terus-terusan ngebela STY. Oke, oke, poinnya di situ. Nah, kalau misalkan kita objektif dengan perbandingannya dengan pelatih-pelatih sebelumnya, siapapun itu, gue nggak mention siapapun itu, gue nggak ngerasa pelatih A B C D itu lebih baik. No, bukan kayak gitu. Tapi benar gitu ya, bahwa pelatih sebelumnya itu nggak bisa mengantarkan timnas kita ke posisi saat ini, which is itu adalah fase-fase yang sebelumnya belum pernah kita ikutin. Let's say uh, kualifikasi untuk kita masuk Olimpiade. Oke, bukan kualifikasi sih, penyisihan gitu ya, yang terakhir lawan apa gitu gue lupa. Terus yang kedua itu adalah kita masuk ke round 3 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang pelatih-pelatih sebelumnya belum sampai ke situ, tapi kalian harus ingat, pelatih-pelatih sebelumnya tidak difasilitasi sebegitu hebatnya oleh PSSI yang sebelumnya. Oke? Ya kalau misalkan lo objektif, lo paham lah, dan mungkin banyak juga gitu ya konten-konten viral tentang Sergio Van Dijk, terus juga Toni Kusel, Johnny Van Bukering. Dulu itu pemain naturalisasinya kayak gitu, men. Terus mayoritasnya memang masih pemain-pemain yang, sorry itu saya gitu ya, secara kualitas masih jauh. So, dibandingkan dengan ini, kita harus apple to apple lah ya. Kalau bicara soal ini kita gak bisa terlalu subjektif gitu ya, kita harus objektif. Kita itu sayang banget sama timnas kita nih, kita seneng gitu pemain-pemain bagus datang gitu ke Indonesia, dia mau ngebela timnas Indonesia atas berkat siapa, berkat Pak Erick Thohir dan PSSI dan juga jajaran-jajaran atau staf terkait untuk hal itu. Tapi yang gue lihat, ST ini cuman kebantu oleh pemain-pemain kita yang memang bagus secara strategi. Sumpah dia tuh terlalu banyak ngelakuin eksperimen-eksperimen yang gak penting. Oke, kita harus
harus lihat itu semua secara keseluruhan. Lo nggak cuman oke, selalu ada bilang bahwa lo tuh nggak perlu lihat hasil dulu dong, jangan lihat hasil dulu, tapi lihat prosesnya seperti apa. Oke, prosesnya ini udah bagus, hasilnya kurang memuaskan. Ini bukan soal kalah sama China, bukan, tapi ini terkait proses yang dilakukan oleh STY sih sebenarnya. Jadi fair atau enggak sih menurut gue? Kalau menurut gue, kalau lu mau fair dan objektif, lu lihat secara objektif, benchmarknya itu harus sesuai. Lo harus lihat proses dulu sama sekarang itu seperti apa kondisinya. Gila, ini udah difasilitasin, kurang fasilitas apa pemain kita itu bagus-bagus. Gue nggak berkaca dari hasil ya, tapi lu lihat dari pertandingan tadi Indonesia lawan China, kita tuh butuh menang, tapi kenapa STI itu malah pasang pemain-pemain yang aduh, gini-gini. Lo kalau punya sesuatu gitu ya, lo memiliki sesuatu, lo punya ada sektor-sektor yang kuat dan sektor yang lemah, oke? Okay? Which is itu lo akan melakukan evaluasi kan. Oke, okay. Ke kita, timnas kita itu punya sektor yang cukup kuat itu di lini belakang. Lini belakang kita tuh udah cukup bagus. Itu terbukti di pertandingan lawan Arab Saudi, lawan Australia, oke? Okay? Itu udah bagus banget. Saya Rizky Ridho, J.I. Jazz, Messi Alger. Cukup di situ tiganya. Kanannya kita punya Sandy Walsh, kirinya Calvin Verdong. Oke, okay? Itu adalah formasi yang udah cukup kuat menurut gue. Karena mungkin lawan Australia dan lawan Arab Saudi belum ada ya Messi Algers, tapi itu ada Justin Hubner. Oke, okay? Ya sih ya mungkin Justin Hubner yang diganti oleh Messi Algers. Nah, di pertandingan lawan Bahrain, gilanya STY melakukan eksperimen yang dimana posisinya itu di situ udah kuat, lo malah rotasi, oke? Okay? Seharusnya logika sederhana gue yang gak terlalu mengerti bola ini, untuk sektor yang memang udah kuat, harusnya lu tetap pertahankan. Lu tuh butuh menang. Ini tuh kualifikasi Piala Dunia, bukan pertandingan persahabatan yang lu bisa rotasi dan bereksperimen untuk komposisi pemain gitu loh. Oke, jujur, secara pribadi gue memang tidak sama sekali berekspektasi Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tapi nggak kalah sama China. Tidak bermain seperti itu gitu. Nggak main kayak gitu. Udah tahu sektornya kuat, lo pakai rotasi yang nggak perlu. Lawan Bahrain lo mainin Jordi Amat di pertama, mungkin diganti kan di babak kedua awal. Terus sekarang lu mainin 3 Verdong, Ijes sama Hilgers di tengah, kanan Asnawi, di kiri Sen Patinama. Come on man, ini bukan pertandingan persahabatan, ini kualifikasi Piala Dunia yang lo perlu menang, lo perlu poin gitu. Tapi lo pasang itu kan eksperimen dan akhirnya buntu dan jelek. Lalu babak pertama apa? Sen Patinama langsung diganti. Itu tuh bener deh. Sayang pergantian pemain kita kalau kayak gitu terus. Yang seharusnya nggak perlu ada pergantian seperti itu. Di lini tengah so-so lah. Gue nggak mau terlalu bilang bahwa lini tengah kita bagus ataupun jelek. Ya lini ke tengah kita gitu-gitu aja lah. Dan menurut gue itu tetap step up lah. Itu tetap levelnya naik dari timnas kita sebelumnya ke yang sekarang, itu levelnya tetap naik. Oke, ya itu mungkin boleh lah dirotasi gitu ya, kayak tadi Nathan Chow yang masuk gitu bareng sama Ivar Jenner, oke lah. Di lini depan, men, gini loh, timnas kita itu udah jelas miskin kok, kurang greget di depan. Kenapa lu nggak lakukan rotasi itu? Kenapa lu nggak lakukan eksperimen di depan itu? Satu golnya Stroik itu, menurut gue itu juga nggak menunjukkan bahwa dia itu layak. Rotasi lah Stroik. Gila dia main 90 menit. Ada Dimas Derajat di situ, Ramadan Sananta yang bisa lu pakai. Ayolah, kita harus objektif dalam hal itu. Masa lu titik terlemah lu itu di depan? Anjing, golnya banyak keparangan, bro. Itu lini depan itu tuh bener-bener kurang. Lini belakang kita itu udah super kuat menurut gue untuk level Asia, tapi lu rotasi. Lini depan yang jelas-jelas lu butuh rotasi,
untuk cari alternatif biar kita bisa lebih oke gitu ya, bisa mencetak gol lebih banyak, bisa memanfaatkan peluang lebih banyak, bisa fight di depan, itu nggak dirotasi. Ada apa? Dan jujur sebenarnya gue tuh dari dulu melihat skema dari STI, jujur aja gue nggak begitu menarik melihatnya. Oke, kalau misalkan kita lihat secara possession itu kita megangnya di belakang doang bro, nggak ke depan positioningnya. Di babak kedua aja oke, lumayan gitu. Secara statistik kita selalu bilang bahwa ya banyak orang yang bilang juga, dan pandit profesional pun bilang jangan lihat dari statistik aja, tapi lo tonton permainannya. Dan gue nonton permainan itu asli. Lo melakukan pergantian pemain di awal babak kedua yang seharusnya nggak perlu lo lakukan. Kalau misalkan lo mainin pemain inti lo, itu kan sayang pergantian pemain bro. Kuota pergantian pemain itu sayang banget. Yang kedua, lu ganti pemain di kondisi yang kalah, lu evaluasi di babak kedua itu di menit 80. Ayolah, di menit 70 itu udah maksimal, lu harus coba evaluasi dan ganti pemain. Itu di menit 80 men. Kaki pemain belum panas itu sampai menit 90. Itu loh. Keputusan-keputusan seperti itu, gue ngerasa eksperimen-eksperimen gak penting itu gak perlu dilakukan sama Sintayong. Kalau dia nggak ngelakuin eksperimen-eksperimen itu, gue rasa iya, seenggaknya kita nggak kalah deh lawan China gitu. Seriously, ini gue tuh masih nating tulus. Gue nggak berharap sebenarnya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di 2026, karena menurut gue kita masih perlu berproses gitu ya. Kita masih perlu mendewasakan permainannya. Terus juga memastikan pemainnya itu udah siap gitu ya untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi dan level tertinggi gitu ya. Kalau lu lihat permainan Struik, alah, come on man, 2026 masih belum oke kayaknya. Jadi gue jujur aja gue nggak berekspektasi bahwa kita itu lolos ke Piala Dunia sebenarnya. Terlepas dari hasil kita kalah, ini bukan hasil soal hasil gitu. Ini hasilnya itu hasil yang kita dapat itu berkat kesalahan pendekatan strategi yang dilakukan oleh Sintayong. Hal ini dilakukan berturut-turut. Oke, kita ambil aja lah dua pertandingan terakhir aja ya, lawan Bahrain sama China ini. Eksperimennya wadidaw sekali, anjir. Gue kalau misalkan ini itu cuman pertandingan persahabatan, gue paham lah lo melakukan eksperimen dan lain-lain, itu gue paham. Tapi kalau misalkan ini kondisinya adalah kualifikasi Piala Dunia, kok bisa lo melakukan eksperimen yang sangat fatal dan kehilangan poin? Oke, kita kehilangan 5 poin krusial, 2 poin di Bahrain, 3 poin di China. Itu poin yang sangat krusial sih menurut gue. Kalau misalkan lu bilang bahwa ekspektasi kita aja terlalu tinggi, come on man, pemain kita udah bagus-bagus main di Eropa, punya skill yang oke. Masa kita nggak berekspektasi? Kita memang nggak berekspektasi untuk timnas kita bisa lolos Piala Dunia, enggak. Tapi ekspektasi kita tidak kalah dari dua tim yang memang secara hitung-hitungan kita bisa menang harusnya. Bahrain dan China. Jepang nggak usah dihitung. Australia bahkan kita pikir kita bisa kalah lawan Australia, lawan Arab pun sama gitu. Tapi dengan komposisi pemain yang oke di lini belakang yang tadi gue soroti juga, yang udah settle, terus diganti di Bahrain lawan China juga, itu benar-benar ancur-ancuran. Itu salah siapa? Come on, yuk objektif yuk gitu. Yuk kita objektif yuk. eh lo nggak bisa bilang ini berproses lagi. Oke, ayo kita benchmark dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Benchmark aja dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Ya mungkin memang OST mampu untuk menjaga ruang ganti dengan baik, membuat harmonisasi di tim. Mungkin, iya mungkin. Tapi hasil di lapangan, strategi yang diterapkan, come on. Kalau lu bilang ini miskin taktik buat gue. Kenapa dia terus-terusan menggunakan pakem yang sama ketika itu tidak berjalan? 3-5-2, 3-4-3, 3-4-3.
Kenapa nggak coba 4-3-3, kita mainin 4 back, 3 di tengah, 3 di depan, atau formasi yang lain gitu. Karena kita punya resource-nya untuk bermain seperti itu gitu. Kenapa? Itu yang gue pikirin sih. Jadi terlepas dari hasil yang kalah, jujur ya memang kita pasti semuanya apa ya, kecewa dengan hasil ini. Tapi ya memang gue juga nggak berekspektasi kita lolos Piala Dunia, tapi tidak dengan cara seperti ini gitu kita kalahnya gitu, dengan permainan yang jelek banget. Oke, lo nggak usah lihat statistik deh, terus lo juga nggak usah lihat shootnya banyak atau kayak gimana juga, nggak ngaruh juga anjir. Lo lihat shootnya kemana-mana nggak jelas. Gue menyayangkan aja kita punya materi yang cukup bagus, tapi eh, dilatih dengan ya levelnya Sinteyong. Jujur aja sih, lo harus objektif sih. Mungkin gue akan menuai banyak kontra untuk pendapat gue yang ini, tapi kita memang bebas berpendapat ya. hmm, Buat gue Sintayong enggak deh, itu enggak deh. Kita butuh butuh pelatih yang next level, yang bisa mampu ngangkat timnas kita, mengangkat timnas kita ke yang lebih baik. Karena kita semua sadar bahwa pemain kita sudah cukup bagus, dan kenapa kita punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu ya, meskipun nggak sampai ke Piala Dunia ekspektasinya untuk 2026, nggak, tapi kita seenggaknya punya permainan yang bagus meskipun hasilnya kurang. Tapi tadi, dan terlebih dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan Sintayong, gue nggak bisa terima sih. Gue nggak bisa terima karena ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang dimana kita butuh poin untuk menang. Poin itu sangat berharga. Ketika kita punya potensi untuk mendapatkan poin tersebut, lalu lu lepas begitu aja dengan eksperimen yang gak jelas, itu gue gak bisa terima. Kalau ini masih friendly match, oke, gue masih terima gitu sih sebenarnya. Kalau dari gue ya, mungkin gak mau panjang-panjang juga ya, gue ini isinya cuma ngomel-ngomel doang. Tapi ya, untuk timnas yang sekarang ini hype-nya lagi cukup tinggi, terus juga kita semua juga pada mendukung timnas, jadi tetap dukung timnas. Tapi harapan gue adalah kalian dukung timnas Indonesia, bukan STY-nya gitu. Jangan terlalu banyak mengglorifikasi STY sih menurut gue. Kenapa? Karena akhirnya nanti lo nggak bisa objektif dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lo nggak bisa objektif untuk nge-benchmark antara kondisi saat ini sama kondisi yang sebelumnya, kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja. Nanti gue bakal bikin video lagi, dan ini akan gue upload mungkin besok di hari Rabu ya, karena ini udah malam, gue juga nggak akan sempat buat ngedit. Thank you untuk teman-teman semua. Thanks for watching. Sampai ketemu di episode The Brothers Talk berikutnya. See ya.